Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, Ibu dan Bapak, rekan-rekan guru, jumpa lagi dengan kami di channel Guru Profesi, media sharing dan berbagi seputar pendidikan profesi guru. Ibu dan Bapak guru sekalian, di kesempatan ini kami akan berbagi informasi. Salah satunya adalah tentang resume ya, atau rangkuman dari yang disampaikan oleh Dirjen GTK Prof. Nunuk Suryani pada acara live IG beberapa waktu yang lalu. Bapak dan Ibu, teman-teman, ini adalah rangkuman hasil ngopi bareng live IG Prof. Nunuk Suryani selaku Dirjen GTK Kemendikbudristek pada beberapa waktu yang lalu. Pertama, Bapak Ibu teman-teman, bahwa Permendikbudristek nomor 19 tahun 2024 tentang PPG sudah terbit, di mana pada Permendikbud tersebut ada konsideran baru, guru dalam jabatan disebut sebagai guru tertentu dan ada 5 kategori. Bapak dan Ibu, ini Permendikbudnya ya. Kemudian kalau kita lihat pada bagian 2 ya, pada bab 2 tentang peserta pendidikan profesi guru di pasal 3, memang ada 2 jenis. Pertama adalah calon guru, ini adalah lulusan fresh graduate yang nanti akan mengikuti PPG Prajab. Kemudian yang kedua adalah guru tertentu yang dulu kita sebut sebagai guru dalam jabatan. Nah, guru tertentu ini terdapat 5 kategori, Bapak Ibu. Pertama adalah guru penggerak, kedua adalah Bapak Ibu guru XPLPG, ketiga adalah Bapak Ibu guru yang sudah terdaftar di Dapodik sejak 2023-2024 yang lalu, kemudian guru yang berasal dari peralihan jabatan fungsional ya ke fungsional guru, dan kemudian yang kelima adalah Bapak Ibu guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik tetapi ingin menambah sertifikat pendidik yang berbeda. Nah, 5 kategori inilah yang Bapak Ibu menjadi sasaran PPG dalam jabatan ya, atau PPG guru tertentu sekarang disebutnya. Nah, kemudian Bapak Ibu teman-teman, di tahun ini memang fokus untuk menyelesaikan sertifikasi yang pertama. Maksudnya adalah fokus pada Bapak Ibu guru yang belum memiliki sertifikat pendidik. Artinya pada poin E, guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik tapi ingin menambah sertifikat pendidik yang berbeda, belum akan dilayani pada 2024 ini, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian PPG dalam jabatan tidak lagi mengenal TMT, Bapak Ibu, ya, tidak ada TMT persyaratannya, begitu ya, karena kalau PPG dalam jabatan periode yang lalu ya, tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya itu TMT paling muda adalah yang sudah 3 tahun mengajar. Sedangkan pada eh, Permendikbud yang baru ini bahkan 1 tahun terakhir. Jadi artinya tidak mengenal TMT ya. Pada persyaratan ayat 4 untuk PPG tertentu juga di sini tidak disebutkan adanya persyaratan TMT, Bapak Ibu ya. Kemudian pelaksanaan PPG dalam jabatan 2024 ini akan sangat berbeda dengan PPG dalam jabatan 2023 yang lalu, di mana Bapak Ibu 2024 ini akan cukup belajar melalui PMM ya, tanpa ada antrian. Tentu sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang kuotanya terbatas gitu ya. Kalau kita lihat di transformasi PPG dalam jabatan dari 2003 ke 2024 misalnya ya, 2023 itu diundang sesuai kategori, sedangkan sekarang ini melalui pemutakhiran data guru dalam jabatan secara masif, yang artinya semua guru bisa saja terundang gitu ya untuk mengikuti seleksi administrasi saja tanpa adanya seleksi akademik ya. Kemudian dulu kuotanya sangat terbatas Bapak Ibu, sekarang sangat banyak ya, lebih dari 500.000 peserta per tahun, bahkan disampaikan mampu hingga 800.000 peserta ya sekali pelaksanaan PPG, karena memang pembelajarannya menyesuaikan kemampuan peserta, tidak lagi melibatkan keterlibatan dosen secara penuh melalui LMS. Itulah yang kemudian pelaksanaan PPG dalam jabatan Bapak Ibu nanti itu menggunakan belajar mandiri PMM ya, sebagaimana di Permendikbud ini juga sudah diatur Bapak dan Ibu teman-teman, bahwa Bapak Ibu guru yang guru penggerak dan juga Bapak Ibu guru XPLPG bahkan itu tidak perlu mengikuti pembelajaran. Jadi langsung ujian saja. Bapak Ibu guru yang terdaftar di Dapodik hingga 2023-2024 akan belajar melalui penugasan terstruktur dan juga pembelajaran mandiri 19 SKS, terdiri dari 3 modul pada PMM gitu ya.
Bapak Ibu, kemudian Permendikbud ini terbit awal Juni yang lalu sehingga butuh sosialisasi ke semua pihak untuk menyamakan untuk persamaan persepsi ya dengan LPTK sebagai penyelenggara, kemudian dosen penguji, belum juga perlu dilakukan penerbitan pedoman teknis ya atau petunjuk teknis dan lain-lain. Sehingga dalam hal ini Dirjen GTK dan Bu Prof. Nunuk Suryani menyampaikan bahwa PPG dalam jabatan 2024 kemungkinan baru akan dilaksanakan 4 sampai dengan 5 bulan lagi. Tapi Bapak Ibu sekalian, kenapa membutuhkan waktu yang cukup lama? Itu tadi Bapak dan Ibu, perlu sosialisasi, perlu penyamaan persepsi kepada LPTK yang jumlahnya tidak sedikit, dosen penguji juga jumlahnya tidak sedikit, perlu dibuat pedoman teknis ya, karena pelaksanaan PPG dalam jabatan 2024 sekali lagi sangat berbeda jauh dengan pelaksanaan PPG Daljab 2023 dan juga tahun-tahun sebelumnya. Sehingga dalam hal regulasi, kemudian peraturan, petunjuk teknis dan lain sebagainya, eee, boleh dikatakan begitu ya, memulai dari nol ya, karena memang berbeda dari tahun sebelumnya. Hal ini juga tentu bertujuan untuk Bapak dan Ibu memudahkan, untuk segera ya, Bapak Ibu tersertifikasi. Nah, tentu, pelaksanaannya tetap di tahun ini juga Bapak dan Ibu, itu disampaikan oleh Prof. Nunuk Suryani, bahwa tidak akan tertunda hingga 2025 karena di 2024 ini sudah ditetapkan rencana anggarannya dalam RAPBN yang sudah disahkan pada Agustus 2023 yang lalu ya. Kemudian, kalau pelaksanaan PPG dalam jabatan meskipun di akhir-akhir tahun gitu ya misalnya, kemudian Bapak Ibu bisa uji kompetensi juga di tahun ini juga, maka Serdik akan terbit tahun ini juga sehingga Bapak Ibu bisa tersertifikasi di tahun depan. Karena sebagaimana aturan bahwa ketika Bapak Ibu guru lulus di tahun ini, maka tahun berikutnya baru kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan tunjangan sertifikasi ya, karena perlunya penganggaran terlebih dahulu. Bapak Ibu, teman-teman, itu informasinya. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.